Shalom wanita yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita semua dalam keadaan baik, itu doa kami, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh kembali dapat berdoa, mendengar firman Tuhan, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan memberikan satu judul, mengapa sulit hidup dekat dengan Tuhan. Jadi mengapa kita itu sulit hidup dekat dengan Tuhan, jadi tidak mampu hidup dekat dengan Tuhan. Pernahkah kita mengalami hal ini? Sepertinya kita sudah keluar masuk gereja, kita sudah berdoa, mungkin sudah menyanyi, tetapi rasanya kita tidak dapat hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Rasanya nggak ada kedekatan gitu ya. Mengapa hal itu terjadi? Ya, sehingga ketika orang itu tidak dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, di sana yang ada ketidaktenangan, ya, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan ada beberapa orang yang menutupi dirinya ketika dia tidak merasa damai, tidak merasa tenang, itu dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, ya, lewat bersikap, perkataan, ya, itu. Nah, firman Tuhan, wanita yang kasih Tuhan jelas dalam Mazmur 62 ayat 1 bisa dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, mari kita baca Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan membaca ayat ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Nah, wanita dikasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, jelas di sana dikatakan akan mengalami ketenangan, ada ketenangan, bahkan mempunyai sebuah keyakinan akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu ketika hidup dekat dengan Tuhan. Nah, lalu apa yang membuat kita tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan? Sepertinya tidak ada ikatan dengan Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah jelas dalam ayat yang keempat. Jadi dinyatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Menggambarkan kehidupan yang dipenuhi dengan kepahitan, kegeraman, iri hati, ketidakpuasan yang tersimpan di dalam hatinya, ya. Sehingga ketika orang itu ada kepahitan, ada sesuatu yang salah dalam hatinya, orang itu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ketika tidak ada kepuasan, ketika ada iri hati, ada kemarahan yang tersimpan, itu yang membuat orang itu tidak bisa hidup dengan dekat dengan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32, Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ketika hati kita ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertengkaran, di sana membuat kita tidak bisa hidup dengan Tuhan.
Apalagi kita tidak bisa ramah dan tidak ada pengampunan dalam hati kita, tidak bisa mengampuni sesama kita. Itu yang membuat kita tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Untuk itu Efesus 4 menasehati segala kepahitan dibuang. Kita buang dari diri kita buang. Supaya kita bisa ramah pada orang lain, kita bisa memiliki kasih yang mesra, dan kita bisa mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Itu yang akan membuat kita damai dan kita dekat dengan Tuhan. Kita dapat hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi hal yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan itu karena ada kepahitan, adanya iri hati, kegeraman, pertikaian. Yang kedua adalah ayat yang kelima. Saya dikatakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Antara mulut dan hati berbeda, itu adanya kemunafikan. Ketika ada kemunafikan, antara perkataan dan hati kita berbeda. Mukanya manis tapi hatinya pahit. Ini pun membuat ketidaktenangan. Ya, dan tidak dapat hidup dekat dengan Tuhan karena ada kemunafikan. Seperti Kain yang tadinya mengajak adiknya untuk bermain, ternyata dibunuh. Seperti Yudas memberikan ciuman yang manis, ternyata membunuh. Nah, ini kemunafikan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1-4. 1 Petrus 2 ayat 1-4. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, ketika kita mengalami kemunafikan, firman Tuhan jelas dikatakan, karena itu buanglah segala kemunafikan. Tadi buanglah segala kepahitan. Hendaklah ramah. Ya, sekarang ketika ada kemunafikan, hendaklah buang kemunafikan, kejahatan, tipu muslihat, tapi jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, seperti bayi yang suci, yang murni. Ya, itu firman Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar menikmati kebaikan Tuhan, untuk apa kita harus hidup munafik? Ya, itu akan sangat melukai hati Tuhan dan melukai hati kita sendiri, karena kita tidak mengalami ketenangan. Setiap kita pasti pernah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak baik. Tapi persoalannya ada di hati saudara, di hati saya. Karena dalam keadaan baik maupun tidak baik, senang tidak senang, diberkati atau tidak diberkati, itu tidak akan pernah mempengaruhi hati orang yang dekat dengan Tuhan. Dia akan tetap merasa aman, merasa tenang, dan dia akan merasa bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Ada keyakinan di situ seperti Ayub. Nah, wanita kasih Tuhan, di sana nasihatnya adalah jadilah seperti bayi dan datanglah kepada Tuhan. Mari, ketika ada kepahitan, sehingga kita tidak bisa hidup dengan Tuhan, ada kemunafikan, kita tidak bisa hidup dengan Tuhan, mari seperti bayi yang baru lahir, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, mari wanita kasih Tuhan, di zamannya akhir dan sulit ini, jangan mempersulit diri kita karena kebodohan kita dengan menyimpan kepahitan, iri hati, kegeraman, bahkan berbuat munafik yang membuat kita tidak tenang, kita tidak puas, kita tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tapi marilah kita sadar bahwa hidup yang terbatas ini kita sangat perlu akan Tuhan, kita sangat perlu dekat dengan Tuhan, sehingga ada jaminan ketenangan dan jaminan keyakinan keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita. Amin. Mari kita bertindak yang benar seperti tuntunan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kepahitan datang, ampunilah. Ketika kita munafik, ingat
ingatlah akan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan jadi seperti bayi dan kita datang kepada Tuhan. Amin. Wanda kasih Tuhan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya memberkati kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjadi orang-orang, wanita-wanita yang boleh menikmati berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, ketenangan, kedamaian, dan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, wanita kasih Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.